Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arfan Gafar, NIM 223380006 dari jurusan Teknik Mesin Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang klasifikasi material teknik. Baiklah, yang pertama, material dalam kehidupan. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di suatu pihak menuntut tersedianya berbagai bahan dengan persyaratan-persyaratan yang semakin tinggi. Di lain pihak, pemakai menuntut pula persyaratan-persyaratan perilaku dan pola kehidupan masyarakat manusia. Antara manusia dan teknologi ada interaksi yang kuat. Manusia menciptakan teknologi, tetapi manusia sendiri harus menyesuaikan diri dengan teknologi hasil ciptaannya. Sementara itu, persediaan bahan-bahan yang diperlukan manusia untuk mengembangkan kehidupannya melalui teknologi hasil ciptaannya semakin terasa keterbatasannya. Selanjutnya, klasifikasi material teknik. Bahan teknik adalah bahan-bahan yang memiliki sifat atau ciri-ciri khas yang dapat dimanfaatkan oleh para ahli teknik dalam memperlancar melaksanakan tugas dan rekayasa keteknikannya. Secara garis besar, ada dua jenis bahan teknik. Yang pertama, bahan logam, dan yang kedua, bahan non-logam. Bahan logam terdiri dari logam besi dan logam non-besi, sedangkan bahan non-logam terdiri dari plastik, keramik, dan komposit. Contoh besi itu sendiri seperti baja karbon, baja paduan, baja tuang, baja spesial. Lalu non-besi seperti aluminium dan paduannya, tembaga dan paduannya, seng dan paduannya, serta nikel dan paduannya. Lalu ada non-logam seperti keramik dan polimer. Selanjutnya, pemilihan bahan dalam desain. Pemilihan bahan untuk keperluan bukan suatu hal yang sulit, asalkan tidak disertai dengan berbagai persyaratan, seperti misalnya mudah diperoleh, mudah dikerjakan, atau diproses sehingga menghasilkan mutu yang sesuai dengan spesifikasi dan harga yang murah. Sebenarnya, prinsip pemilihan bahan sederhana saja, hanya perlu mempertimbangkan syarat-syarat sifat yang diminta oleh desain konstruksi dengan sifat-sifat kemampuan bahan yang dapat dipergunakan. Dalam suatu desain konstruksi, syarat-syarat yang diminta meliputi sifat-sifat berikut. Yang pertama, sifat mekanik meliputi kekuatan, ketangguhan, kekerasan, keuletan, kegetasan, dan lainnya. Sifat fisik seperti heat conductivity, electrical conductivity, heat expansi, dimensi, dan struktur mikro. Sifat kimia seperti korosi, aktivitas terhadap bahan kimia. Selain itu, faktor-faktor lain juga harus dipertimbangkan dalam desain konstruksi. Di antaranya, yang pertama teknologi. Teknologi yang tersedia untuk pengolahan bahan tersebut sampai menjadi produk yang siap digunakan. Lalu yang selanjutnya faktor ekonomis, misal harga bahan produk, ongkos produk, dan harga material. Yang ketiga, availability dari bahan. Apakah bahan tersedia di pasaran, di mana dapat diperoleh, seberapa banyak bahan yang tersedia. Selanjutnya, klasifikasi sifat bahan teknik. Penggunaan bahan teknik dengan tepat, maka harus dikenali dengan baik sifat-sifat bahan tekniknya. Sifat-sifat ini tentunya sangat banyak macamnya, karena sifat ini ditinjau dari berbagai segi atau bidang keilmuan. Dalam dunia teknik mesin, biasanya sifat mekanik memegang peran penting di samping beberapa sifat kimia, sifat termal, sifat fisik. Korosi merupakan masalah yang sangat serius dalam dunia teknik dan akan lalu kemudian kelompok sifat fisik, density, kadang-kadang perlu dipertimbangkan. Struktur mikro biasanya perlu dipelajari secara khusus, karena struktur mikro berkaitan dengan sifat-sifat lain seperti keuletan, kekuatan, sifat tahan korosi. Untuk komponen yang nantinya akan terkena panas, tentunya sifat termal menjadi penting. Panas jenis, thermal conductivity, dan thermal ekspansi seringkali harus diperhitungkan. Sifat-sifat mekanik bahan teknik menyatakan merupakan sebuah kemampuan suatu bahan, tentunya juga komponen yang terbuat dari bahan tersebut untuk menerima beban, gaya, energi tanpa menimbulkan kerusakan pada bahan atau komponen tersebut.
Seringkali, bila suatu bahan mempunyai sifat mekanik yang baik, tetapi kurang baik pada sifat yang lain, maka diambil langkah untuk mengatasi kekurangan tersebut dengan berbagai cara. Misalnya saja, baja. Baja mempunyai sifat mekanik yang cukup baik, namun mempunyai sifat tahan korosi yang kurang baik. Maka seringkali sifat tahan korosinya diperbaiki dengan pengecetan atau galvanizing dan lainnya. Jadi tidak harus mencari bahan lain yang selain kuat juga tahan korosi. Beberapa sifat mekanik yang penting antara lain yang pertama kekuatan, yang menyatakan kemampuan bahan untuk menerima tegangan tanpa menyebabkan bahan menjadi patah. Kekuatan ini ada beberapa macam tergantung pada jenis beban yang bekerja, yaitu kekuatan tarik, kekuatan geser, kekuatan tekan, kekuatan torsi, dan kekuatan lengkung. Yang kedua, kekerasan dapat didefinisikan sebagai kemampuan bahan untuk tahan terhadap penggoresan, pengikisan, indentasi, penetrasi, yang sifat ini berkaitan dengan sifat tahan haus. Kekerasan juga mempunyai korelasi dengan kekuatan. Yang ketiga, kekenyalan yang menyatakan kemampuan bahan untuk menerima beban tanpa mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk yang permanen setelah tegangan dihilangkan. Bila suatu benda mengalami tegangan, maka akan terjadi perubahan bentuk. Bila tegangan yang bekerja besarnya tidak melewati suatu batas tertentu, maka perubahan bentuk yang terjadi hanya bersifat sementara. Perubahan bentuk itu akan hilang bersama dengan hilangnya tegangan. Tetapi bila tegangan yang bekerja telah melampaui batas tersebut, maka sebagian dari perubahan itu tetap ada walaupun tegangan telah dihilangkan. Selanjutnya, kekakuan. Kekakuan merupakan kemampuan bahan menerima tegangan atau beban tanpa mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk, deformasi, atau defleksi. Selanjutnya, plastisitas merupakan kemampuan bahan untuk mengalami sejumlah deformasi plastik yang permanen tanpa mengakibatkan patah. Sifat ini sangat diperlukan bagi bahan yang akan diproses dengan berbagai proses pembentukan seperti forging, rolling, extruding, dan lainnya. Sifat ini sering juga disebut sebagai keuletan. Selanjutnya, ketangguhan yang menyatakan kemampuan bahan untuk menyerap energi tanpa menyebabkan terjadinya kerusakan. Juga dapat dikatakan sebagai ukuran banyaknya energi yang diperlukan untuk mematahkan suatu benda kerja pada suatu kondisi tertentu. Sifat ini dipengaruhi oleh banyak faktor sehingga sifat ini sulit diukur. Yang ketujuh, kelelahan merupakan kecenderungan pada logam untuk patah bila menerima tegangan berulang-ulang yang besarnya masih jauh di bawah batas kekuatan elastiknya. Sebagian besar dari kerusakan yang terjadi pada komponen mesin disebabkan oleh kelelahan. Karenanya, kelelahan merupakan sifat yang sangat penting, tetapi sifat ini juga sulit diukur karena banyaknya faktor yang mempengaruhinya. Yang kedelapan, merangkak merupakan kecenderungan suatu logam untuk mengalami deformasi plastik yang besarnya merupakan fungsi waktu pada saat bahan tadi menerima beban yang besarnya relatif tetap. Selanjutnya, pengujian sifat mekanik. Untuk mengetahui sifat bahan logam, perlu dilakukan pengujian. Pengujian biasanya dilakukan terhadap sampel uji bahan yang dipersiapkan menjadi spesimen atau batang uji dalam bentuk dan ukuran yang standar. Dengan demikian, prosedur pengujian harus dilakukan dengan cara-cara yang standar, mengikuti suatu standar tertentu, baru kemudian dari hasil pengukuran pada pengujian diambil kesimpulan mengenai sifat mekanik yang diuji. Ada 7 pengujian yang bisa dilakukan untuk mengetahui sifat mekanik. Yang pertama, pengujian tarik. Yang kedua, pengujian kekerasan. Yang ketiga, pengujian pukul taki. Yang keempat, bending test. Yang kelima, pengujian grip test. Yang keenam, pengujian compression test. Dan yang ketujuh, tes kelelahan. Selanjutnya, karakteristik dari baja karbon yang merupakan jenis logam. Baja adalah paduan yang paling banyak digunakan manusia, jenis dan bentuknya sangat banyak ditemui. Karena penggunaan yang sangat luas, maka berbagai pihak sering membuat klasifikasi menurut keperluannya masing-masing. Ada beberapa cara mengklasifikasikan baja. Yang pertama, menurut cara pembuatannya, yaitu baja Bessemer, baja Siemens Martin,
baja listrik, dan lainnya. Yang kedua, menurut penggunaannya, yaitu baja konstruksi, baja mesin, baja pegas, baja ketel, baja perkakas, dan lainnya. Yang ketiga, menurut kekuatannya, yaitu baja kekuatan lunak dan baja kekuatan tinggi. Yang keempat, menurut struktur mikronya, yaitu baja eutakoid, baja hipeutakoid, baja hipertektoid, baja austenitik, baja ferritik, baja merstensitik, dan lainnya. Yang kelima, menurut komposisi kimianya, yaitu baja karbon, baja paduan rendah, baja paduan tinggi, dan lain sebagainya. Biasanya, klasifikasi baja digunakan tidak hanya berpegang pada salah satu cara saja, tetapi merupakan gabungan dari beberapa cara di atas. Baja paduan mengandung unsur-unsur paduan yang sengaja ditambahkan untuk memperoleh sifat-sifat tertentu. Yang pertama, ada low carbon steel dengan kadar karbon sampai 0,2%. Sangat luas penggunaannya sebagai baja konstruksi umum, untuk baja profit rangka bangunan, baja tulangan beton, rangka kendaraan, murbaut, pelat, pipa, dan lain-lain. Baja ini kekuatannya relatif rendah, lunak, tetapi keuletannya tinggi, mudah dibentuk. Di meshing, baja ini tidak dapat dikeraskan. Yang kedua, medium carbon steel dengan kadar karbon 0,25% sampai 0,55%, lebih kuat dan keras, dan dapat dikeraskan. Penggunaannya hampir sama dengan low carbon steel, digunakan untuk memerlukan kekuatan dan ketangguhan yang tinggi. Juga banyak digunakan sebagai baja konstruksi mesin untuk poros, roda gigi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, high carbon steel dengan kadar karbon lebih dari 0,55%, lebih kuat, lebih keras lagi, tetapi keuletan dan ketangguhannya rendah. Baja ini terutama digunakan untuk perkakas yang biasanya memerlukan sifat tahan aus, misalnya untuk matabor, hammer, tap, dan perkakas tangan lainnya. Selanjutnya, low alloy steel, baja paduan dengan kadar unsur paduan rendah kurang dari 10%, mempunyai kekuatan dan ketangguhan lebih tinggi daripada baja karbon dengan kadar karbon yang sama, atau mempunyai keuletan lebih tinggi daripada baja karbon dengan kekuatan yang sama. Hardenability dan sifat bahan korosi yang umumnya lebih baik banyak digunakan sebagai baja konstruksi mesin. Selanjutnya, high alloy steel, baja paduan dengan kadar unsur paduan tinggi, mempunyai sifat khusus tertentu, baja tahan karat, baja perkakas, baja tahan panas, dan lain sebagainya. Pengaruh unsur paduan baja karbon biasanya cukup memuaskan untuk digunakan bila persyaratan kekuatan, keuletan, dan lain-lain tidak terlalu tinggi. Baja karbon juga cukup baik untuk digunakan pada temperatur kamar dan pada kondisi lingkungan yang tidak terlalu korosif. Harganya relatif murah, tetapi dalam beberapa hal baja karbon tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan. Baja karbon dapat mencapai kekuatan yang tinggi dengan menaikkan kadar karbonnya, tetapi ini sangat menurunkan keuletan dan ketangguhannya. Kekuatan akan banyak berkurang bila bekerja pada temperatur yang agak tinggi. Pada temperatur rendah, ketangguhannya menurun cukup drastis. Baja karbon mempunyai hardenability yang umumnya agak rendah, dan setelah pengerasan mudah menjadi lunak kembali bila mengenai pemanasan. Hal-hal ini sering merupakan hambatan atau kesulitan dalam penggunaan baja karbon. Dengan menambahkan satu atau beberapa unsur paduan tertentu, maka banyak di antara kesulitan tersebut dapat teratasi. Baja dengan tambahan beberapa unsur paduan dinamakan baja paduan.